Hai Sobat Muda, perkenalkan nama saya Asgun alias Asep Gunawan. Saya adalah penyuluh narkoba BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi teman-teman saya yang berada di wilayah Barat, dan saya ucapkan selamat siang bagi teman-teman saya yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian tengah. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, hidup 100%, sadar sehat, produktif dan bahagia untuk kita semua. Mohon izin coach, teman-teman, izinkan saya pada kesempatan ini akan memaparkan rencana aksi saya yang berjudul pemanfaatan medis penyuluhan berbasis daring melalui konten animasi kepada generasi milenial di era digital. Oke, teman-teman, tadi mungkin saya sudah memperkenalkan secara singkat oleh karakter animasi yang telah saya buat, tapi untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan kembali. Nama saya Asep Gunawan Abdurrahman, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya orang Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, orang Sunda asli. Saat ini saya bertugas di BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya saat ini menjabat sebagai penyuluh narkoba ahli pertama. Bagi teman-teman yang belum tahu Kabupaten Kepulauan Sangihe, silahkan cek di Google Map, mungkin bisa diarahkan ke Provinsi Sulawesi Utara. Di zoom sedikit, di sana ada titik, itulah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu merupakan kabupaten kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Nah, negara Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sendiri mempunyai jumlah penduduk 13.000 orang dari 15 kecamatan. Oke, teman-teman, untuk mempersiapkan waktu, saya akan memulai slide pertama ini dengan latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil judul rencana aksi ini. Nah, saat ini menurut pernyataan Presiden bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba. Kenapa? Mungkin ini sesuai fakta juga bahwa dalam setahun orang yang meninggal akibat narkoba berjumlah 18.000 orang. Dan secara penelitian juga BNN dengan LIPI pada tahun 2019 bahwa angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia itu sebesar 1,8% sebanding dengan 3,49188 juta jiwa. Hal ini meningkat dari tahun 2017 yang mana angka prevalensinya 1,77 jiwa. Nah, dari prevalensi ini juga kita bisa melihat bahwa sekarang Indonesia sedang diserang dari berbagai penjuru, sedang digempur dari berbagai sudut. Bukan perang senjata, bukan perang fisik, melainkan perang kasat mata, apa yang disebut dengan proxy war. Nah, dalam hal ini, proxy war yang dibuat adalah narkoba. Narkoba menjadi alat pembunuh massal yang dibuat oleh para pengedar atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencokoki generasi muda kita agar menjadi lumpuh, tidak punya masa depan akibat penyalahgunaan narkoba. Memang dari segi geografis Indonesia sangat pas dalam peredaran negara narkoba karena berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, yaitu 270 juta jiwa, yang menjadi pasar potensial bagi para pengedar. Dan dari segi geografis juga Indonesia mempunyai puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi ada berbagai jalur-jalur pintu masuk penyalahgunaan narkoba atau disebut jalur tikus. Nah, Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, jadi dengan sangat memudahkan sekali para pengedar untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Nah, hal ini juga dibarengi dengan kita sebagai manusia akan menghadapi bonus demografi yang mana angka produktif akan lebih besar daripada angka non produktif. Nah, ketika kita melihat penyelundupan narkoba yang sangat besar atau penyalahgunaan yang sangat banyak, kita sangat khawatir jika bonus demografi itu sendiri akan bersifat negatif kepada generasi bangsa ke depan. Maka dari itu, kita sebagai penyuluh dan leading sektor kita di BNN harus sama-sama mendorong percepatan pencegahan P4GM di Indonesia. Nah, selain itu ada ancaman perkembangan zat psikotropika baru atau NPS, ya, di mana di dunia ada 950
NPS baru. Dan di Indonesia ada 77 yang berada di Indonesia, dan 71 diantaranya sudah diatur dalam Permenkes dan 6 diantaranya belum. Nah, dari NPS ini sendiri sama berbahayanya dengan narkotika, bahkan ada dari NPS yang 3 kali lebih berbahaya dari narkotika yang sudah ada. Selain itu, saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah mengatur adanya physical distancing dan social distancing. Hal ini menyebabkan dampak sekali dengan dalam upaya P4GN yang dilakukan oleh BNN, di mana sebelumnya kita masih menggunakan cara-cara konvensional dengan cara mengumpulkan massa dalam kegiatan sosialisasi, talkshow, asistensi, BIMTEK, workshop, dan sebagainya yang dapat bisa menyebabkan tertularnya virus pandemik. Nah, hal ini menjadi stimulus bagi kami, para penyuluh, untuk bisa menciptakan cara-cara kreatif dan inovatif untuk mengkampanyekan upaya-upaya pelatihan secara kontinu dan sustainable. Nah, dalam hal ini, inovasi tersebut yaitu dengan memanfaatkan media penyuluhan berbasis daring. Nah, pada akhirnya selamat datang di era digital. Selamat datang di era industri 4.0. Era di mana semua dilakukan secara mekanis, era di mana semua dilakukan secara otomatis, era di mana semua terhubung satu sama lain, era di mana semua informasi dapat diakses dengan mudah, dan era di mana semua informasi dapat berkembang atau bisa menyebar dengan cepat dan real time. Inilah era digital, era yang harus dimanfaatkan dalam upaya menyebarkan informasi dan edukasi PM4GN secara masif dengan efektif dan efisien. Data menunjukkan bahwa dari 270 juta orang populasi Indonesia, ada 175,4 juta orang pengguna internet, dan 160 juta orang diantaranya adalah merupakan pengguna aktif media sosial, bahkan mungkin kita sendiri sebagai pengguna aktif media sosial. Nah, media sosial ini sendiri sangat erat kaitannya dengan usia, umur, atau rank umur. Nah, di sini pengguna media sosial yang paling banyak adalah di rank usia 18 sampai 34 tahun, di mana orang-orang tersebut adalah angka-angka produktif yang bisa kita berdayakan untuk bisa menyebarluaskan upaya pencegahan PM4GN. Nah, lanjut ke slide selanjutnya adalah infografis tentang arah outline rencana aksi ini. Nah, yang pertama adalah tujuan. Saya membagi tujuan ini ke dalam dua aspek, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, dalam tujuan jangka pendek ini itu kami memproyeksikan bahwa rencana aksi ini sebagai upaya branding sampai kami, BNN Kabupaten Kepulauan saya, agar tetap eksis dan dikenal oleh banyak orang. Yang kedua adalah sebagai salah satu bentuk upaya pelayanan publik yang bisa fleksibel, yang bisa diakses oleh semua orang. Yang ketiga adalah meningkatkan informasi PM4GN. Nah, tujuan jangka panjangnya yaitu membangun awareness, sikap untuk menolak penyalahgunaan narkoba, membangun jejaring, membentuk media penyuluhan yang kreatif, sustainable, dan mewujudkan ketahanan dan daya tangkal generasi milenial yang bisa menolak peredaran gelap narkoba. Nah, yang kedua adalah sasaran dari rencana aksi ini adalah generasi milenial, ya, generasi yang cerdas, yang mengerti teknologi, dan generasi yang bisa merubah tatanan Indonesia ke depan. Yang ketiga adalah sumber dana untuk sementara, sumber dana yang saya rencanakan non-DIPA. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan berbasis daring yang seperti yang saya jelaskan. Dan yang kelima adalah rencana aksi ini dibagi dua konten, yaitu konten videografis animasi dan konten infografis animasi. Oke, selanjutnya penguatan media penyuluhan berbasis daring ini berdasarkan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound, di mana semua dilaksanakan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Oke. Nah, dalam yang pertama itu media penyuluhan berbasis daring, konten, video plus animasi.
Itu adalah contoh konsep video animasi yang telah saya buat. Saya di sini akan menjadi teman belajar kalian dalam upaya pencegahan narkoba dan gaya hidup sehat demi masa depan cemerlang. Untuk itu, mari belajar sama-sama agar menjadi generasi bangsa yang sehat, cerdas, unggul, dan berprestasi. Itu merupakan konsep videografis animasi dalam upaya penyuluhan berbasis daring. Saya menggunakan animasi ini menggunakan aplikasi Protagon, ya, bisa di-download di Play Store juga bagi teman-teman yang tertarik. Nah, dalam konten videografis animasi ini sendiri, saya akan melakukan ini 1 bulan sekali, ya, atau bersifat monthly, dan saja melibatkan sumber daya yang ada, yaitu man, money, machine, method, material. Man itu adalah penyuluh dan tim BNN sendiri, money-nya adalah berupa dana, mungkin ya, sementara non-DIPA, mesinnya itu adalah smartphone, device, laptop, kamera, dan sebagainya. Metodenya adalah berbasis daring, ya, atau memanfaatkan internet, ya. Yang kelima, materialnya adalah materinya atau kontennya. Nah, konten yang saya akan angkat yaitu konten isu-isu narkoba yang sedang hangat atau trending di media sosial atau di lingkungan Indonesia sendiri. Yang kedua adalah edukasi informasi lewat GN, himbauan-himbauan terkait pencegahan narkoba, dan tentu saja hashtag atau branding saat ini adalah hashtag hidup 100%. Nah, selanjutnya media ini akan dipublish di platform media YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan website kami sendiri. Nah, yang kedua adalah konten infografis animasi. Berbeda dengan infografis, kalau videografis itu ada unsur audio visual, kalau infografis cuman hanya melibat unsur visual saja. Nah, di sini saya akan membuat rencana kegiatan seminggu sekali atau bersifat weekly. Sama yang di sini juga melibatkan sumber daya man, money, machine, method, and material. Konten yang saya buat juga sama tentang isu narkoba, edukasi P4GN, himbauan terkait narkoba, dan hidup 100%. Nah, di sini berikut adalah contoh-contoh konsep infografis animasi. Nah, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan rencana aksi. Nah, di sini tentu saja dalam setiap kegiatan atau perencanaan tentu ada tahapan yang harus kita lakukan. Nah, di sini yang pertama adalah tahap persiapan atau persiapan konten. Nah, ini saya mungkin dan tim akan mencari dan mempersiapkan materi kontennya atau isu yang akan dipublikasikan atau sedang trending di media sosial atau di lingkungan di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, persetujuan atasan. Nah, tentu saja setiap konten yang akan kita buat harus dikoordinasikan kepada atasan langsung. Dalam hal ini adalah KSIP2M, dan tentu saja harus diketahui dengan kepala Satgas, kepala BNN, kepala itu sendiri. Nah, setelah semua dikoordinasikan dan disetujui, baru untuk melaksanakan tahap ketiga, yaitu penyusunan konten. Nah, di sini penyusunan konten itu sendiri menyusun secara lengkap materi konten yang akan diposting dengan cara meriset data fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga, editing, itu mengedit materi yang ada yang disusun ke dalam konten videografis atau infografis menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya proses finishing, yaitu mengecek and recheck kembali materi konten yang telah diposting, bila mana ada kesalahan atau hilang apa yang terjadi. Baru kemudian terakhir dipublikasi. Publikasi ini sendiri akan melibatkan semua tim di media sosial masing-masing, yaitu platform YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah potensi hambatan atau pemecahan rencana aksi. Tentu saja dalam setiap rencana aksi atau kegiatan ada hambatan yang bisa terjadi atau potensi hambatannya. Nah, di sini saya membagi 4 potensi yang akan terjadi, yaitu yang pertama adalah device. Nah,
dalam hambatan pertama ini, device merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan konten ya, terutama mungkin laptop yang mendukung dalam spesifikasi editing, terutama videografis. Nah, terus smartphone juga. Dalam hal ini pemecahan masalahnya, saya mungkin akan merencanakan pengadaan di tahun selanjutnya untuk mendukung device yang memenuhi spesifikasi dalam proses edit tersebut. Yang kedua adalah jaringan internet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kami berada di Kabupaten Kepulauan, di ujung utara Indonesia, tentu saja jaringan internet kadang-kadang kurang stabil. Untuk itu, kami menyiasatinya dengan publikasi di saat-saat tertentu seperti malam hari atau pagi hari di saat jaringan internet kurang tidak sibuk seperti itu. Yang ketiga adalah software. Software dalam hal ini suatu waktu bisa berbayar. Dalam hal ini kami menggunakan software berupa Plotagon untuk videografisnya dan Canva untuk infografisnya. Suatu waktu ke depan bisa berbayar. Nah, dalam hal ini kami juga akan mempersiapkan alternatif software yang bisa dilakukan untuk editing videografis dan infografis. Dan yang keempat adalah kegiatan DIPA. Nah, sekarang setelah adanya new normal baru, maka kegiatan DIPA itu harus segera direalisasikan atau penyerapan anggaran harus segera dimaksimalkan. Maka dari itu, ini akan berpotensi berbentrokan dengan rencana aksi ini. Sehingga untuk penyelesaiannya, saya mungkin akan mengatur time schedule agar kegiatan rencana aksi bisa dilaksanakan dan kegiatan DIPA pun bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, jangan lupa ikuti medsos kami juga ya di @BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Stop narkoba. Terima kasih. Demikian pemaparan rencana aksi yang saya akan buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir, hidupkan hidupmu dengan hal positif. Saatnya memulai hidup 100%. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.